Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel HH Ayo Belajar. Di channel HH Ayo Belajar akan mengajak kalian belajar tentang materi ekosistem. Ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan itu bisa berupa biotik dan abiotik. Nah, apa maksudnya hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana lingkungan itu ada yang biotik dan abiotik? Mari kita bahas di video ini. Perhatikan gambar. Ini adalah contoh dari ekosistem. Ini juga ekosistem. Ini jaring-jaring makanan juga ekosistem, tapi dalam bentuk skematis. Gambar ini juga ekosistem. Nah, kalian bisa mengamati di dalam ekosistem itu ada apa saja. Sudah tentu ada makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu berupa tumbuhan dan hewan, dan tentunya mikroorganisme yang tidak bisa kita lihat, dan lingkungan abiotik. Nah, ini perhatikan ya. Jadi, ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ekosistem. Nah, terbentuknya ekosistem karena adanya hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup yang disebut komponen biotik dengan lingkungannya. Jadi bisa diartikan bahwa ekosistem itu merupakan interaksi timbal balik antara organisme dengan lingkungan fisik. Organisme itu kan makhluk hidup, lingkungan fisik ya. Ada lingkungan biotiknya, ada lingkungan abiotiknya. Jadi di dalam ekosistem ada dua komponen yang mengisi, ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu meliputi ada produsen. Nah, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. Ini ya, tumbuhan. Mengapa tumbuhan ini disebut produsen? Karena menghasilkan apa? Menghasilkan ini makanan dalam bentuk gula, bisa juga dalam bentuk karbohidrat, amilum, dan oksigen. Dan diproses melalui reaksi fotosintesis. Nah, di dalam reaksi fotosintesis, tumbuhan ini butuh air, butuh CO2. Ini ya, butuh energi dari cahaya matahari. Dan dengan komponen CO2 yang masuk melalui mulut daun, air melalui akar, sampai di daun, tepatnya di klorofil, akan terjadi reaksi fotosintesis. Ini reaksi fotosintesisnya. Nah, yang namanya proses kan butuh energi. Nah, energinya dari cahaya. Jadi di sini ada energi cahaya, di sini sebagai dapurnya adalah klorofil, zat hijau daun. Menghasilkan, makanya disebut komponen biotik di dalam ekosistem adalah produsen karena menghasilkan ini. Ini menghasilkan tergantung jenis tumbuhannya. Ada yang disimpan dalam bentuk biji, dalam bentuk akar, umbi-umbian ya. Ini kan nanti dimanfaatkan oleh manusia. Oksigen yang keluar melalui daun ini juga dimanfaatkan oleh manusia, oleh hewan, jadi oleh makhluk hidup lain yang tidak bisa melakukan fotosintesis. Makanya di sini tumbuhan, khususnya yang tumbuhan berklorofil atau berhijau daun, itu di dalam ekosistem berperan sebagai produsen. Paham ya? Yang berikutnya, ini juga reaksi fotosintesis. Ini ya, ini reaksi fotosintesis sama seperti yang awal, cuma beda bentuk tapi konsepnya sama. Nah, sekarang yang berikutnya adalah tumbuhan itu tadi kan bisa melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari sebagai energinya cahaya. Jadi organisme yang bisa melakukan fotosintesis artinya bisa membuat makanan sendiri, mensintesis makanan sendiri. Ini disebut
komponen autotrof atau organisme autotrof. Ada yang menyebut foto autotrof. Sudah pasti tumbuhan yang memiliki hijau daun atau klorofil. Sekarang komponen biotik yang lain adalah konsumen. Nah, konsumen di sini adalah sebagai pemakan, sebagai penghirup oksigen dari hasil fotosintesis. Disebut heterotrof. Konsumen di dalam ekosistem sebagai heterotrof. Perhatikan di gambar ini ya, misalkan ini padi, tumbuhan ini berperan sebagai produsen, menghasilkan zat makanan dan oksigen, dimanfaatkan oleh konsumen tingkat 1. Misalkan tikus. Nah, tikus dimakan oleh ular, konsumen tingkat 2. Ular dimakan oleh elang, elang konsumen tingkat 3. Nah, ini disebut kalau tumbuhan itu autotrof karena bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi di dalam proses fotosintesis tadi sudah disebut untuk berlangsung fotosintesis perlu energi cahaya. Menghasilkan apa itu tadi fotosintesis? Dalam bentuk makanan, zat gula, karbohidrat. Bisa disebut juga di dalam tumbuhan itu ada proses perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Makanan dalam bentuk karbohidrat, gula itu adalah energi kimia. Energi kimia yang ada di dalam tumbuhan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Jadi di sini ada perpindahan energi dari produsen ke konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2, berarti ada perpindahan energi juga dari konsumen tingkat 1 ke konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Nah, konsumen ini disebut heterotrof. Ini dari tikus dimakan ular, ular dimakan elang, dan semuanya ini akan mati. Ya, entah karena kecelakaan atau karena dibunuh, termasuk kecelakaan ya, karena memang faktor usia. Nah, ini akan mati diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, jadi di sini mikroba juga sebagai komponen heterotrof, artinya tidak bisa melakukan membuat makanan sendiri. Tapi di sini untuk pengurai, bukan, kurang tepat kalau disebut heterotrof, itu sebagai dekomposer atau pengurai ya. Ini kalau tikus, ular, konsumen ini sebagai pemakan, itu heterotrof. Tapi kalau ini kan menguraikan, ini disebut dekomposer, penguraian. Jadi saya tekankan di sini komponen biotik itu ada heterotrof, ada dekomposer. Heterotrof bisa manusia, bisa hewan, berbagai macam hewan pemakan produsen untuk konsumen tingkat 1. Kalau konsumen dimakan oleh konsumen, berarti konsumen pemakan konsumen, itu sudah konsumen tingkat 2, bisa juga tingkat 3 dan seterusnya. Jadi intinya di sini komponen biotik ada heterotrof, ada dekomposer. Yang berikutnya, ini ya sudah saya jelaskan heterotrof. Heterotrof itu manusia, hewan, jamur, mikroba. Tapi untuk jamur dan mikroba tepatnya disebut sebagai pengurai. Heterotrof betul, tapi paling tepat adalah sebagai pengurai atau dekomposer. Ini ya, dekomposer. Jadi mikroba seperti bakteri, jamur menguraikan sampah-sampah sampah-sampah organisme, bisa dalam bentuk bangkai, sisa-sisa aktivitas manusia, itu diuraikan oleh bakteri dan jamur, di mana nanti menghasilkan kompos, humus, dan humus ini dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Nah, sekarang yang berikutnya adalah komponen abiotik.
Humus tadi termasuk komponen abiotik dalam bentuk tanah ini. Komponen abiotik yang lain ada air, ada cahaya, udara, dan kelembapan atau dan suhu. Ini adalah abiotik yang esensial. Artinya apa? Abiotik yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk hidup. Kalau di sekitar kita cari abiotik banyak sekali, meja, penggaris itu abiotik. Tapi yang esensial untuk hidup adalah ada air, cahaya, udara, tanah, kelembapan atau suhu. Ini yang penting untuk hidup. Ini ya abiotik, bahan tak hidup, komponen fisik. Ini sudah saya jelaskan tadi anak ya. Jadi komponen abiotik di sini sebagai tempat berlangsungnya kehidupan. Jadi saya tekankan sekali lagi, kalau kita rangkum berarti komponen ekosistem itu yang biotik ada 3, autotrof, heterotrof, kemudian dekomposer ya. Yang biotik yang abiotik adalah yang tak hidup. Jadi di dalam ekosistem kalau dirangkum semuanya ada 4. Autotrof itu yang tumbuhan, heterotrof itu manusia, hewan, pengurai itu jamur, bakteri, dan bahan tak hidup atau abiotik. Sama saja, hanya penjabarannya yang berbeda. Komponen ekosistem kalau ada 2 berarti biotik abiotik. Kalau 4 berarti biotiknya diuraikan semua. Ada autotrof, ada heterotrof, ada dekomposer. Sekarang satuan-satuan ekosistem. Perhatikan gambar di sini. Ini adalah ekosistem. Coba kalian perhatikan. Yang bisa dihitung, pohon kelapa ada 3, kupu-kupu ada 2, ayam ada 1. Nah, apa itu maksudnya kok dihitung? Perhatikan. Itu yang dimaksud dengan satuan ekosistem. Ada seekor ayam, ada 2 ekor kupu-kupu, ada seekor elang, ada 3 pohon kelapa, ada 2 ekor kupu-kupu, dan ada 3 rumput alang-alang. Ini kenapa dihitung? Ini yang dimaksud dengan satuan ekosistem. Kalau satu makhluk hidup di dalam suatu tempat, di dalam suatu tempat ya, itu disebut individu. Kalau lebih dari 1 itu populasi. Bisa saya jelaskan di sini. Seekor ayam, seekor elang dalam ekosistem ini jumlahnya 1 individu. Tapi kalau misalkan batu ada 1, bukan individu, karena batu bukan makhluk hidup. Jadi individu adalah sebutan jumlah 1 untuk makhluk hidup. Sedangkan 3 pohon kelapa disebut populasi. Ya, jadi kalau individu 1, kalau populasi lebih dari 1. Kupu-kupu ada 3, populasi. Alang-alang ada 3, populasi. Nah, jadi kalau individu adalah jumlah makhluk hidup yang menempati suatu daerah tertentu dengan jumlah 1. Tapi kalau lebih dari 1 jenis lebih dari 1, populasi. Nah, apakah satuan-satuan ekosistem yang lain ada? Perhatikan. Ini. Jadi ada individu, ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem, dan ada biosfer. Jadi maksudnya apa? Saya jelaskan di sini. Individu adalah bentuk makhluk hidup tunggal yang menempati suatu wilayah tertentu. Tadi contohnya seekor ayam, seekor elang. Ya, itu contoh. Kalau populasi, kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh tadi adalah ada 3 pohon kelapa ya, 2 ekor kupu-kupu. Ini adalah populasi.
Ini sekumpulan rumput di ladang. Itu populasi asal satu jenis dan dan jumlahnya lebih dari satu. Dan untuk makhluk hidup yang berikutnya komunitas. Komunitas adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup dalam suatu wilayah tertentu. Seperti contoh di ekosistem tadi, ada populasi kupu-kupu, populasi kelapa, ya, ada seekor ayam, itu komunitas. Jadi makhluk hidup yang menempati wilayah tertentu. Nah, komunitas berarti ada individu, ada populasi, di mana saling berinteraksi satu dengan lainnya. Nah, yang saya tanyakan, apakah komunitas itu berdiri sendiri, tidak butuh lingkungan, tidak hidup? Justru sangat berinteraksi, jadi saling membutuhkan. Nah, ya, jadi komunitas dengan makhluk tak hidup juga saling membutuhkan, berinteraksi, maka kita sebut sebagai apa? Ekosistem. Jadi ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidup yang saling berinteraksi dengan dan membentuk hubungan timbal balik. Nah, komunitas itu kan makhluk hidup, ya, bisa disebut juga bahwa ekosistem adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Atau yang tertulis di sini, ekosistem adalah kesatuan komunitas dan lingkungannya yang hidupnya saling berinteraksi dan dengan makhluk dan membentuk hubungan timbal balik. Iya betul, karena komunitas kan makhluk hidup. Oke, yang berikutnya. Ini contoh ekosistem disebut juga sistem lingkungan. Biosfer. Kalau biosfer itu adalah kumpulan dari semua ekosistem yang menempati permukaan bumi. Jadi seluruh dunia itu ekosistem, seluruh ekosistem yang ada di bumi. Jadi urutannya di dalam satuan ekosistem adalah individu, populasi, komunitas, ekosistem, kemudian biosfer. Itu ya anak-anak. Jadi kalau dilihat peta konsep satuan ekosistem, ya, ini biosfer. Biosfer itu disusun oleh berbagai macam ekosistem, ya. Ada ekosistem darat, ekosistem air, kemudian ada alami, ada buatan. Ekosistem disusun oleh komunitas-komunitas. Komunitas apa itu tadi? Kumpulan berbagai macam makhluk hidup. Nah, komunitas disusun oleh populasi, ya enggak? Nah, ada berbagai macam populasi. Nah, populasi disusun oleh individu, ya. Nah, di mana semua itu saling berinteraksi, membentuk pola interaksi. Nah, di dalam ekosistem pola interaksi ada berbagai macam, ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, simbiosis, alelopati, predasi, piramida makanan. Ini adalah rantai makanan, ya, boleh bentuk belingkar, lurus. Yang penting kalau rantai makanan itu menggambarkan peristiwa makan dimakan, ya, dimulai dari produsen yang arahnya itu satu arah, boleh melingkar, boleh lurus. Tapi kalau jaring-jaring makanan, ya, hubungan antara rantai makanan lebih kompleks. Ini yang menggambarkan bahwa apa? Ekosistem dalam keadaan seimbang. Artinya apa dalam keadaan seimbang? Itu keanekaragaman hayatinya itu tinggi. Itu, ya. Jadi semakin banyak organisme yang menyusun jaring-jaring makanan, maka semakin terbentuk, semakin terjaga keseimbangan ekosistem. Yang berikutnya predasi atau kompetisi. Di dalam ekosistem itu ada konsumen dimakan oleh konsumen. Nah, ini ada peristiwa predasi, kompetisi. Nah, siapa yang menang itulah yang siapa yang kuat itulah yang menang. Ini biasanya predasi itu untuk karnivora memakan karnivora, atau karnivora konsumen memakan konsumen, ya, atau karnivor makan karnivor juga.
Nah, ini biasanya yang paling apa kuat itu adalah konsumen tingkat ujung. Mengapa? Karena lebih kuat, mengingat eh, di dalam ini tercermin di dalam piramida makanan. Jumlah makhluk hidupnya lebih sedikit daripada konsumen-konsumen di bawahnya. Mengingat itu makanya berusaha lebih kuat. Kompetisinya lebih kuat. Ini yang namanya predasi atau kompetensi. Itu sudah hukum alam. Oke, yang berikutnya adalah alelopati dan alelokimia. Piramida makanan. Bisa kalian perhatikan piramida makanan. Ambil suatu contoh di piramida makanan itu paling dasar menunjukkan tempat yang luas. Ini menggambarkan ditempati oleh produsen. Ya, jadi ekosistem yang seimbang, ekosistem yang yang baik untuk menjaga kelestarian yang ada di dalamnya itu harus sesuai dengan gambaran piramida makanan. Nah, di piramida makanan paling dasar adalah ini ya. Ini menunjukkan bahwa jumlahnya harus lebih banyak daripada konsumen-konsumen yang di atasnya. Karena ini adalah yang sebagai penyedia makanan, penyedia gas. Penyedia kan berarti harus jumlahnya lebih banyak dari yang pemakan. Ini misalkan kandungan energinya lebih tinggi, misalkan 1000 joule ya. Nah, ini dimakan oleh konsumen tingkat 1. Ini tingkat trofik pertama ya. Trofik 1, trofik 2. Trofik 2 diduduki oleh konsumen pemakan tumbuhan. Ini disebut konsumen primer. Ini pemakan tumbuhan, energi yang dimakan, energi kimia yang ada di tumbuhan dimakan oleh konsumen tingkat 1. Energi yang pindah di sini tidak sebanyak jumlah energi yang tersimpan ada di produsen. Jadi berpindah, berkurang 10%. Ini ya. Kemudian konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2. Mengapa harus ada konsumen tingkat 2? Kalau tidak ada konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 1 merajalela akan memakan produsen. Supaya produsen tetap eksis, maka ada konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Itu yang namanya ekosistem seimbang. Nah, kemudian konsumen tingkat 2 menempati trofik 3. 1, 2, 3. Ini adalah konsumen tingkat 2, disebut konsumen sekunder. Nah, konsumen tingkat 2 tentu akan dimakan oleh konsumen tingkat 3. Ini disebut konsumen tersier, menduduki trofik 1, 2, 3, 4. Ini energi yang berpindah dari produsen ke konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1 pindah ke konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 2 pindah ke konsumen tingkat 3. Ini energinya semakin berkurang 10%. Jadi semakin ke ujung kandungan energinya adalah kecil. Itu namanya piramida makanan. Nah, ini ya, jadi saya jelaskan piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa. Biomasa itu senyawa yang ada di dalam tubuh makhluk hidup dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Komposisi biomasa terbesar terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida. Demikian pula jumlah energi yang terbesar terdapat pada dasar piramida. Komposisi biomasa dan energi ini semakin ke atas semakin kecil karena selama proses perpindahan energi terjadi penyusutan jumlah energi pada setiap tingkat trofik. Jumlah penyusutannya adalah 10%-nya. Nah, piramida makanan ini menggambarkan bahwa ekosistem dikatakan seimbang. Ya, apabila semua ekosistem, mengapa piramida makanan disebut menggambarkan ekosistem seimbang? Nah, kenapa? Karena ekosistem dikatakan seimbang apabila semua komponen biotik dan abiotik berada pada takaran yang seharusnya dan jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. Agar lingkungan tetap terjaga,
maka diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi pengelolaannya ya sesuai dengan piramida makanan. Dan di sini sudah tentu produsen harus jumlahnya lebih banyak daripada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 jumlahnya lebih banyak daripada konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Sehingga akan terjaga ekosistem yang seimbang. Nah, bentuk yang kedua adalah simbiosis. Simbiosis itu menurut kamus KBBI adalah hubungan secara erat antara dua organisme yang berbeda. Ada juga yang mengatakan hubungan timbal balik atau interaksi antar dua organisme yang berbeda. Ya, ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan pada dua organisme. Bisa kalian perhatikan kupu-kupu dengan bunga, serangga dengan bunga, kerbau dengan burung. Nah, itu ya, terumbu karang dengan ikan, ini saling membutuhkan. Yang berikutnya adalah komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antar dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara yang lain tidak dirugikan. Ambil suatu contoh gambar, itu ikan hiu dengan remora, penyu dengan ikan-ikan kecil. Ini komensalisme. Yang berikutnya parasitisme. Simbiosis ini yang umumnya dibenci. Mengapa? Simbiosis parasitisme adalah keterbalikan dari simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme ini merupakan kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan tapi yang lain dirugikan. Ini contoh yang digambar benalu ya, dengan pohon. Benalu itu kan menyerap sari-sari makanan yang ada di pohon. Ada cacing tambang misalnya di usus kita, itu cacing itu parasit, harus dibunuh dengan obat ya. Ada ya misalnya dengan kombantrin. Karena apa? Usus tersebut menyerap sari-sari makanan di dalam usus halus yang harusnya diedarkan oleh ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan diserap oleh cacing parasit. Itu contoh parasitisme. Yang berikutnya, tipe ekosistem. Ada ekosistem darat, air, dan buatan. Ekosistem darat itu ada hutan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, dan taiga, tundra. Ini contohnya hutan tropis. Ya, ini keterangannya. Kemudian ini contohnya sabana. Ini ya keterangannya, anak-anak bisa kalian pahami, dibaca. Nah, ini padang rumput, silahkan kalian pahami, dibaca ya. Ini ya, padang rumput ini contohnya ini. Gurun ya, ini adalah ekosistem darat. Ini contohnya hutan gugur, ini juga ekosistem darat. Taiga, ini bentuk taiga. Tundra, ini ekosistem darat. Nih. Yang berikutnya adalah ekosistem air atau akuatik. Nah, air tawar, air laut, estuari atau muara, pantai, sungai, terumbu karang, ekosistem laut dalam, air tawar. Misalnya sungai ya, air laut, estuari. Bisa kalian pahami? Pantai ini ekosistem, sungai juga ekosistem dalam. Ya. Ekosistem buatan. Kalau ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Contoh akuarium, bendungan, sawah, perkebunan. Itu adalah ekosistem buatan. Nah, itu anak-anak mudah-mudahan membantu kalian dalam belajar tentang ekosistem. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.